Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Dato. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya kedapatan sebuah kasus mesin cuci SAP. Oke, mesin cuci SAP satu tabung. Dia pada saat dinyalakan air nggak bisa masuk, kemudian nggak mau muter juga dinamonya, ditambah lagi untuk buang airnya dia nggak mau hidup, nggak mau buang air. Saya cek untuk air masuknya pakai setrum langsung dari luar aman. Saya cek untuk dinamonya setrum dari luar aman. Saya cek juga untuk retraktor atau solenoid outlet atau motor drainnya setrum dari luar aman, gak ada masalah. Itu bisa memastikan bahwa untuk alat-alatnya nggak masalah, masalahnya ada di modul. Oke, saya akan berikan ilmunya pada teman-teman pelan-pelan. Oke, karena ini udah mengacu ke ilmu teknik ya, apalagi ilmu solder menyolder. Penting teman-teman perhatikan apa yang saya sampaikan pelan-pelan dan sambil dipelajari pelan-pelan. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya. Jadi teman-teman tahu ilmu recehan apa yang saya share setiap harinya. Semua saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja teman-teman ya, silakan diperhatikan bagaimana caranya saya mengatasi mesin cuci ya, mesin cuci SAP satu tabung. SAP satu tabung yang pada saat dinyalakan itu tidak bisa, air masuknya tidak bisa, kemudian air keluarnya juga tidak bisa, dinamonya juga nggak berputar. Oke, dinamonya juga tidak berputar. Apa yang harus dilakukan terkait hal ini? Di sini untuk setrumnya aman teman-teman ya. Saya coba colokin, silakan diperhatikan. Nah, ini saya colokin ya. Saya colokin, kemudian saya pencet power. Oke, kemudian saya pencet start. Seharusnya setelah dipencet start itu solenoid ada 220. Nah, ini solenoid masuk ya, water inlet atau solenoid inlet itu harusnya ada 220. Bisa teman-teman perhatikan di apa namanya ini? Di multitester saya nggak naik. Oke, di multitester saya nggak naik. Ini harusnya kan ada 220 di sini, tapi nggak naik. Kemudian seharusnya di pin buang air ya. Ini kita ke buang air sebentar. Saya akan ke pin buang air. Buang air itu pinnya atau kabelnya adalah warna putih dan warna ungu. Ya, warna putih dan warna ungu. Nah, itu soketnya bisa ya teman-teman lihat ya. Nah, ini menu spin ya, menu spin. Kita pencet start. Harusnya pada saat start airnya ngebuang kan ya, atau mengaktifkan solenoid out, Nah, ini ungu dan putih. Nah, itu pinnya saya masukin ke ungu dan putih. Nggak ada 220-nya teman-teman ya. Perhatikan nggak ada 220 sama sekali. Kemungkinannya kecil kalau masalah ini terkait dengan apa namanya ini? Sebentar. Kemungkinannya kecil kalau masalah ini terkait dengan water inlet ataupun water outlet ataupun dinamo. Jadi di sini tiga-tiganya ya, dinamo juga nggak mau muter, kemudian apa nama ini water inletnya juga nggak mau hidup, water inlet ya, atau water outletnya juga mau hidup. Kemungkinannya kecil kalau tiga-tiga alat ini rusak semua. Jadi dinamonya rusak, kemudian water inletnya rusak dan water outletnya rusak. Masalahnya mana? Masalahnya adalah tidak ada setrum yang masuk ya. Tidak ada setrum yang masuk ke apa namanya nih, ke water inlet, water outlet maupun ke motor dinamo. Sebagai informasi untuk water inlet itu, sebagai informasi untuk setrum itu sumbernya dari sini teman-teman. Ini adalah relay yang saya tunjuk ya. Nah, ini relay. Jadi relay ini bekerja berdasarkan perintah dari 220 yang diterima oleh dia. Jadi kalau misalnya 12 volt nyongol ke dia, otomatis dia akan menyalurkan arus ke water inlet, water outlet ataupun ke dinamo. Dia harusnya dia bekerja nih, si relay ini bekerja teman-teman ya. Nah, sekarang adalah proses di mana saya akan mengganti. Jadi relaynya saya lepas teman-teman ya. Relay ini saya lepas. Nanti setelah dilepas teman-teman bisa ngelihat kodenya. Mungkin buat teman-teman yang menemui kasus serupa. Jadi power supply nggak masalah, power aman, start aman nggak masalah, tapi
tidak ada tidak ada tanda-tanda kehidupan di water inlet, tidak ada tanda-tanda kehidupan di water outlet. Teman-teman mungkin bisa melakukan proses ini persis seperti ini ya. Pertama kita bongkar dulu relaynya. Relaynya terdiri dari 4 pin ya. Saya perhatikan teman-teman. Nah, itu relaynya 4 pin ya. Ini video yang keduanya nih kalau nggak salah nih. Kita cabut dulu relaynya teman-teman ya. Kita cabut relaynya, kemudian kita ganti dengan relay yang baru atau relay sejenis ya. Jadi relay ini bekerja untuk menyambungkan arus ya, menyambungkan arus line ya, jadi line ini kan menuju ke water inlet, line ini kan menuju ke dinamo, line ini kan menuju ke water outlet ya. Line-nya hilang teman-teman. Jadi setrum untuk line-nya tuh hilang. Otomatis kalau setrum untuk line-nya hilang ya, mesin cuci tidak bisa berputar, air tidak bisa masuk, dinamo tidak bisa berputar, dan water outlet juga tidak bisa berputar, tidak bisa aktif ya. Kita lepas dulu teman-teman untuk relay originalnya ya. Nah, seperti itu, ini bisa dibaca teman-teman ya kodenya. Mungkin teman-teman bisa screenshot kalau Anda membutuhkan ya. Nah, perhatikan 12 volt DC ya. 12 volt DC di atas ya, 12 volt DC, kemudian arus yang masuk yang dihubungkan adalah 250 volt AC. Ya. Jadi ini bisa bekerja untuk menggerakkan motor inlet, motor outlet, kemudian dinamo. Ini bisa pakai relay ini kuat. Kita ambilkan relay sejenis ya. Mana tadi? Nah, ini relay sejenisnya saya ambil dari Samsung kalau nggak salah. Ya, Samsung ini. Saya ambil dari relay Samsung. Teman-teman bisa perhatikan ya. Original Samsung ini. Oke, kelepas ya. Teman-teman perhatikan. Cuma ini relaynya lebih besar ya daripada relay originalnya. Tapi nggak masalah. Kekuatannya juga lebih bagus ya. Nah, perhatikan teman-teman ya. Relaynya lebih besar. Perhatikan kodenya nih. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. 12 volt AC di pojok kanan atas. Perhatikan di pojok kanan atas ini angkanya gede banget ya, 12 volt AC. Itu adalah simbol DC, sorry. Itu adalah simbol DC ya, untuk satu garis lurus ke kanan, kemudian di bawahnya titik 3 biji itu simbol arus DC. Jadi relay yang kedua ini adalah relay 12 volt DC ya. Perhatikan ya. Nah, bisa dimasukkan arus 240 volt atau 240 fase ya. Kemudian ini adalah momen dimana saya sudah ini momennya teman-teman ya, dimana saya sudah memasang relay tersebut ya. Jadi relaynya saya pasang dengan bodi yang besar, otomatis saya harus menggunakan kaki yang panjang. Jadi saya modifikasi kakinya. Itu yang originalnya saya pegang di tangan kanan ya. Kelihatan kan ya? Nah, itu originalnya ya, saya pegang di tangan kanan. Coba sekarang kita coba nyalakan sistem teman-teman ya. Kita coba nyalakan unit. Semoga saja setelah penggantian relay masalahnya closing. Nah, dicolokin. Kemudian saya ini langsung nimbang dia teman-teman ya. Power star. Power star. Nah, perhatikan dia langsung nimbang teman-teman ya. Nimbang otomatis dinamo putar kanan, putar kiri, putar kanan, putar kiri, putar kanan, putar kiri.
Kemudian kita cek 220-nya sudah nongol nggak? 220-nya sudah nongol nggak di water inlet? Bisa diperhatikan teman-teman ya. Ini water inletnya. Alhamdulillah water inletnya sudah bisa hadir untuk 220 volt AC-nya ya. Bisa kita cek. Ini soket yang menuju ke water inlet ya. Yaitu biru, ungu dan abu-abu. Ungu ya, ungu dan kuning, oranye, ungu dan oranye. Oke, nah, perhatikan ya. Yang penting teman-teman pelan-pelan, teman-teman belajar. Nanti teman-teman akan bisa ya memahami ilmu yang saya sampaikan ini. Begitu juga dengan water outletnya teman-teman ya. Water outletnya juga sudah bisa berhasil kita selesaikan ya. Cuman untuk video ini tidak kerekam ya. Untuk water outletnya bisa saya selesaikan. Water outletnya bisa ada setrumnya, water inletnya juga ada setrumnya, dinamonya juga teman-teman bisa perhatikan tadi ya. Untuk dinamonya bisa muter kanan maupun muter kiri. Yang penting kalau dinamo udah bisa muter kanan, dinamo udah bisa muter kiri, harusnya sistem udah normal ya. Nah, perhatikan ya. Harusnya sistem sudah normal. Yang penting teman-teman perhatikan benar-benar ya, perhatikan benar. Kalau misalnya 220-nya udah nggak ada di water inlet, 220-nya nggak di water outlet, 220-nya nggak ada di di dinamo, kemungkinan besar masalah kita kembar, masalah kita sama. Masalahnya ada di relay. Oke. Untuk relay Anda bisa cari relay yang sejenis ya, relay yang sejenis yang sama persis. Anda juga bisa modifikasi dengan relay yang kedua ya. Nah, seperti itu. Sebagai informasi, ini adalah merek sub teman-teman ya. Merek sub yang modulnya kecil ya, segitiga modulnya ya, kecil segitiga. Oke, dua-duanya udah nongol ya. Ini di inlet maupun di outlet. Yang penting teman-teman mau praktek, teman-teman mau pelan-pelan mempelajarinya, nggak buru-buru. Insya Allah masalahnya cepat selesai. Saya ulangi lagi untuk relaynya teman-teman yang bisa diperhatikan ya. Saya ulangi lagi untuk relaynya, bisa diperhatikan teman-teman ya. Relaynya memakai relay 12 volt DC ya. Jangan sampai salah. Relaynya memakai relay 12 volt DC. Nah, kelihatan ya. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ilmu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana caranya mengatasi mesin cuci sub. Oke, mesin cuci sub yang pada saat dinyalakan tidak ada respon untuk water inlet, tidak ada respon untuk water outlet, tidak ada respon untuk dinamo. Inilah solusinya. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini dengan tuntas. Jangan lupa bismillah sebelum mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.